Manchester United akan menghadapi Galatasaray pada matchday kelima Grup A Liga Champions 2023-2024 pada Kamis 30 November 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Laga ini akan dimainkan di Stadion Rams Global, markas Galatasaray. Sementara itu, Paris Saint-Germain akan menjamu Newcastle United pada lanjutan babak penyisihan Grup F Liga Champions di Stadion Parc des Princes di Paris pada Rabu 29 November dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Manchester United dan juga Newcastle, hasil laga ini bakal sangat menentukan. Sebab laga matchday kelima ini bisa memastikan lolos atau tidaknya pasukan Setan Merah dan Newcastle United ke babak 16 besar. Saat ini, baik Manchester United maupun Newcastle berada di posisi keempat alias juru kunci klasemen Grup A dan Grup F. Peluang untuk gagal di fase grup sangat mungkin terjadi. Begitu juga peluang lolos ke babak 16 besar masih terbuka. Bagaimana peluang kedua tim wakil Inggris ini untuk lolos ke 16 besar? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Daftar pemain Setan Merah yang cedera dan kena skorsing. Satu dari dua pemain Red Devils yang kena skorsing adalah Marcus Rashford. Ia secara kontroversial terkena kartu merah saat laga melawan tim Denmark Copenhagen. Statusnya menyebabkan ia tidak bisa turun pada laga di Konstantinopel. Satu pemain lainnya yang kena skorsing internal adalah Jadon Sancho. 7 pemain yang cedera dan tidak bisa membela jersey merah, diantaranya adalah Mason Mount yang menderita cedera otot. Juga Christian Eriksen yang menderita cedera lutut dalam laga kontra Luton Town pada awal November kemarin. Selain itu juga bek veteran Jonny Evans tidak akan tersedia. Dengan satu bek lainnya, Lisandro Martinez, diperkirakan baru akan kembali pada bulan Januari 2024 mendatang. Amad Diallo sudah terlihat berlatih sendirian di lapangan latihan Carrington, tetapi diperkirakan belum cukup fit untuk laga di Eropa ini. Selain itu, ada pula Tyrell Malacia yang akan kembali pada pertengahan Desember nanti. Gelandang Brasil yang performanya tengah menjadi sorotan, Casemiro, terkena cedera otot paha belakang pada laga Carabao Cup kontra Newcastle United dan diprediksi tidak akan kembali sampai Januari 2024. Dua pemain yang sempat cedera namun sudah bisa kembali adalah Rasmus Højlund dan Antony. Keduanya diperkirakan akan dipasang sebagai pelapis dalam laga hari Kamis nanti. Skenario buruk untuk Manchester United. Marcus Rashford dan kolega sudah memainkan 4 laga di Grup A. Di 4 laga itu, Manchester United 3 kali kalah dan sekali menang. Mereka baru mendapatkan 3 poin dari 4 laga. Hanya tersisa 2 laga lagi untuk Manchester United dan itu akan sangat menentukan. Pada matchday kelima, United akan tandang ke markas Galatasaray. Andaikan kalah dari Galatasaray, Manchester United akan tetap berada di dasar klasemen. Bahkan United berpeluang gagal lolos ke babak 16 besar. Sebab dengan satu laga yang tersisa, United tidak bisa mengejar poin yang didapat oleh Galatasaray. Galatasaray akan dapat 7 poin jika menang lawan United. Sedangkan dengan 3 poin dan 1 laga tersisa, United tak punya harapan lolos ke babak 16 besar. Peluang lolos Manchester United ke babak 16 besar. Itu tadi adalah skenario buruk untuk Manchester United. Namun mereka juga masih punya harapan. Peluang lolos babak 16 besar masih terbuka karena United hanya terpaut 1 poin dari Galatasaray dan FC Copenhagen. Jika menang atas Galatasaray, United akan dapat 6 poin. Mereka akan melewati posisi Galatasaray yang punya 4 poin. Langkah United untuk lolos ke babak 16 besar akan ditentukan pada matchday ke-6 lawan Bayern Munchen. Namun menang lawan Galatasaray bukanlah skenario yang mudah. Galatasaray sangat kuat saat bermain di kandang. Musim ini, mereka baru kalah dari Bayern Munchen. Skenario juru kunci bagi Manchester United. Sebelumnya sudah kita bahas hitung-hitungan peluang Manchester United gagal lolos ke babak 16 besar. Namun United masih punya peluang turun kasta ke Liga Eropa dengan berada di posisi ketiga klasemen Grup A. Nah, ada skenario lebih buruk. Manchester United berpeluang menjadi juru kunci klasemen Grup A jika kalah dari Galatasaray dan pada laga lainnya, FC Copenhagen menang lawan Bayern Munchen. Manchester United bisa kehilangan 891 miliar rupiah. Jika gagal melaju ke babak 16 besar, entah tersingkir sama sekali atau turun pangkat ke Liga Eropa, maka Manchester United berpotensi kehilangan pendapatan hingga 891 miliar rupiah banyaknya.
Itu merupakan total hadiah yang bisa diterima di tiap tahap kompetisi sejak babak 16 besar sampai ke partai final. Tentu harus diasumsikan melaju sampai ke final Liga Champions untuk menghitung potensi kerugian. Newcastle United bisa ancam PSG. Berikutnya adalah wakil Liga Inggris lainnya yaitu Newcastle United. Pertandingan melawan PSG bisa menjadi alarm bahaya Le Parisien dalam misi lolos ke babak 16 besar. Walaupun saat ini PSG sedang menduduki peringkat kedua klasemen sementara, tetapi tidak ada satupun tim yang sedang dalam posisi aman di grup F. Borussia Dortmund ada di tempat tertinggi grup dengan 7 poin. Kemudian PSG saat ini mengantongi 6 angka. Lalu ada AC Milan yang sementara mengemas 5 poin. Sedangkan Newcastle United berada di tempat terakhir dengan 4 poin. Seluruh tim peserta grup F masih memiliki 2 pertandingan sisa di babak penyisihan untuk menentukan nasib masing-masing. Situasi yang ketat di grup neraka membuat seluruh tim wajib saling sikut demi memperebutkan 2 tiket ke babak 16 besar. Bagi PSG, menghadapi Newcastle menyisakan cerita pahit karena tim besutan Luis Enrique itu sempat dihajar dengan kekalahan 1-4 di pertemuan pertama mereka pada awal Oktober lalu. Wakil Prancis yang sempat diunggulkan ini ternyata tidak berkutik menghadapi gempuran Miguel Almiron dan kawan-kawan. Berkaca dari hasil laga terakhir, tidak heran jika The Magpies mendapat dukungan publik untuk kembali mempermalukan PSG. Terlebih lagi, Newcastle sedang dalam motivasi tinggi setelah menang 4-1 atas Chelsea di Liga Inggris. Hasil positif selepas jeda internasional dapat jadi modal optimisme wakil Inggris di tengah badai cedera dan absennya Sandro Tonali akibat kasus judi. Saat ini, tercatat ada 8 pemain Newcastle yang bermasalah dengan fisiknya. Mereka adalah Sven Botman, Dan Burn, Elliot Anderson, Harvey Barnes, Joe Willock, Jacob Murphy, Callum Wilson, dan Matt Targett. Ditambah Tonali yang sudah absen selama 1 bulan terakhir, Newcastle ternyata tetap menorehkan catatan yang cukup meyakinkan. Dari 6 pertandingan, tim asuhan Eddie Howe itu mengemas 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Peran Bruno Guimaraes jadi salah satu kunci keseimbangan performa Newcastle di tengah absennya Tonali. Gelandang asal Brasil itu diharapkan dapat mengemban tugas yang sama untuk melawan PSG di Liga Champions. Selain itu, Trisulam Miguel Almiron, Anthony Gordon, dan Alexander Isak juga bisa mengancam lini belakang Le Parisien. 3 pemain itu jadi momok bagi Chelsea pada akhir pekan lalu dan bukan tak mungkin Eddie Howe bakal menerapkan pola yang sama kontra PSG. Perang terbuka jika Newcastle menang. Andai kata dengan modal yang dimiliki Newcastle dapat benar-benar menumbangkan PSG, maka situasi di grup F Liga Champions akan semakin ketat. Kemenangan Newcastle bakal membuka kemungkinan perang terbuka antar 4 tim penghuni grup tersebut. Jika menang, Newcastle otomatis bakal mendepak PSG dari tempatnya saat ini. Itu sekaligus membuka pintu gerbang menuju babak 16 besar Liga Champions bagi The Magpies, sekaligus mengancam posisi tim lain. Sebab di waktu yang sama, ada pertandingan AC Milan versus Borussia Dortmund. Hasil dari pertandingan PSG versus Newcastle akan turut mempengaruhi nasib seluruh klub di grup F. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.